Duhicok cok 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 zon, oi. Duhicok cok 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 zon, oi. Cok 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 zon. Aku gitu juga ya. Sip. Ayo. Poin gimana? Sekali lagi. Yo. Welcome back. Enggak, kita udah gak ada yang nonton, baik tingkah. Orang yang tadi yang menonton makin jijik nengok awalannya. Udah langsung aja lah ya. Pernah dengar nggak tentang 9 naga? Pernah. Kau pernah dengar? Pernah. Sip. Jadi hampir setiap negara pasti punya beberapa tokoh yang menguasai perekonomian negeri tersebut. Nah, di Indonesia pun juga sama. Kita juga punya sederet penguasa ekonomi yang dijuluki 9 naga. Istilah 9 naga penguasa ekonomi Indonesia ini ditujukan kepada mereka yang memiliki pengaruh besar kepada kelangsungan perekonomian Indonesia. Dan mereka memiliki kekuatan finansial untuk dapat mengatur hukum dan permainan politik di negara kita ini. Tapi faktanya ke-9 naga ini bukanlah termasuk ke dalam jajaran orang-orang terkaya di Indonesia. Bahkan yang masuk daftar 10 orang terkaya Indonesia, enggak semuanya ikut masuk daftar 9 naga ini. Jadi, deretan ke-9 orang ini sebenarnya punya pengaruh yang penting di Indonesia, khususnya di bidang perekonomian seperti yang sudah disebutkan tadi lah. Lalu, gak sedikit juga konspirasi yang ada di dalam 9 naga ini, terutama di bidang politik. Ya, berarti yang masuk ini bukan cuma yang kaya doang lah, tapi kaya dan pengaruh. Yang paling berpengaruh itu ya. Terutama tuh berpengaruh. Tapi orang ini di balik layar ya kan? Iya, di balik layar, berarti belakang TV. Betul, antena orang ini. Tapi kita nggak akan bahas tentang politiknya itu di sini. Yang kita bahas ini lebih ke siapa sebenarnya sih 9 naga ini. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya makna dari 9 naga itu apa sih? Jadi 9 naga ini emang udah ada filosofinya sejak zaman dulu kala. 9 naga masuk dalam mitologi dari Tiongkok. Nah, kita bahas dulu sedikit lah ya kan, mitologi 9 naga di Tiongkok ini. Sejarah naga dalam mitologi Tiongkok kuno juga mengandung banyak filsafat. Dalam kepercayaannya, naga disebut sebagai makhluk surgawi yang dapat membawa keberuntungan dan juga kekayaan. Selain itu, naga juga diasosiasikan dengan tokoh-tokoh besar dan kuat seperti dewa, penguasa langit, gunung, dan laut, serta para kaisar di Tiongkok. Angka yang paling melekat pada naga adalah angka 9. Banyak karya lukis dan ukiran yang memunculkan penampakan 9 ekor naga. Salah satunya yang paling terkenal adalah tembok 9 naga di Istana Terlarang atau Forbidden City, Beijing, China. Selain karena angka 9 memang adalah angka yang dianggap menguntungkan, ada pula kisah 9 ekor anak naga, di mana setiap anak naga dikisahkan memiliki tugas-tugas mereka tertentu. Tugas tersebut mewakili watak mereka masing-masing. Mereka adalah pertama Kinil, naga yang menyukai musik dan biasa digunakan untuk menghiasi alat musik. Yang kedua Yadi, naga mematikan yang digunakan untuk menghiasi pegangan pedang atau senjata. Yang ketiga Chofe, naga singa yang suka berada di sebuah tepian. Naga ini diletakkan di keempat sudut atap. Selanjutnya ada Pulau, naga yang suka menangis. Naga ini biasanya diletakkan di atas lonceng dan digunakan sebagai pegangan. Suwani adalah naga duduk. Naga ini kerap menghiasi dasar patung-patung arca dewa. Lalu ada Biksu, naga besar seperti kura-kura yang bertugas membawa barang, ditempatkan di bawah monumen makam biasanya. Selanjutnya Bian, naga yang berhubungan dengan masalah hukum dan ditempatkan di gerbang penjara untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Fuxi, naga yang menyukai sastra, ditempatkan di sisi monumen kuburan. Lalu Ciwen, naga yang suka menelan, ditempatkan di puncak atap rumah gitu. Selain itu, ada juga versi berbeda mengenai 9 jenis naga Tiongkok ini. Tianglong sang naga langit yang bertugas sebagai penjaga langit dan penarik kereta bagi Raja Langit. Qianlong, dewa pengendali angin dan hujan. Berikutnya ada Fu Changlong, adalah naga penjaga harta karun, baik alam dan buatan manusia. Gunung berapi juga dikatakan diciptakan ketika Fu Changlong ini meledak keluar dari tanah untuk melaporkan ke surga. Memberi laporan ke surga maksudnya. Selanjutnya Dilong adalah naga bumi yang bertugas menjaga alam umat manusia. Lalu Yinglong adalah naga tertua dan satu-satunya yang memiliki sayap. Lalu Qilong adalah naga terkuat. Panlong adalah naga air yang diyakini sebagai penunggu danau timur. Huanglong adalah naga kuning yang dikenal sebagai naga pengetahuan. Longwang adalah raja naga yang berkuasa atas 4 lautan timur,
selatan, barat, dan juga utara. Lomong ini juga kadang dianggap sebagai perwujudan dari sang kaisar langit. Nah, itulah sekilas mitologi 9 naga yang ada di Tiongkok beserta naga-naganya. Jadi, bisa disimpulkan 9 naga di Tiongkok ini dianggap suci, diagungkan, berkuasa, dan dihormati. Ya, sama seperti 9 naga penguasa ekonomi yang memang disegani, ditakuti, dan berkuasa di negara tersebut. Mungkin makna filosofinya diambil dari situ. Udah cukup lah ya kan bahas 9 naga versi mitologinya. Sekarang kita masuk ke siapa aja 9 naga penguasa di Indonesia ini sebenarnya. Yang pertama yang mungkin gak asing lagi bagi kalian yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono atau biasa disebut juga Hartono bersaudara. Robert Budi Hartono adalah pewaris perusahaan kretek milik ayahnya yang kemudian ia kembangkan bersama dengan sang kakak yakni Michael Bambang Hartono. Kekayaan Hartono bersaudara ini berkisar 609 triliun dan menjadikan mereka sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia, versi majalah bisnis Forbes. Seiring pertumbuhan, perusahaan Jarum melampaui sektor industri rokok dan kini menjadi bisnis grup besar di Indonesia. Jarum berinvestasi di banyak sektor seperti perbankan yaitu BCA, properti yaitu Mall Grand Indonesia, agrobisnis kelapa sawit di Kalimantan, dan elektronik yaitu Polytron. Selain itu, mereka juga menanamkan modalnya di industri teknologi dan multimedia pada perusahaan musik di Amerika yaitu 88 Rising, e-commerce Libby, dan yang terbaru startup gaming Razer melalui model Venturanya. Dengan kekayaan dan jaringan bisnis sebesar ini, Hartono bersaudara tentu saja pantas mendapatkan gelar 9 naga tadi. Yang kedua, Antoni Salim. Berasal dari keluarga mapan, Antoni Salim yang lahir pada 25 Oktober 1949 ini melanjutkan perusahaan Salim Group yang didirikan oleh ayahnya. Salim Group yang perkasa sempat jatuh pada masa krisis moneter 1998. Untuk mengembalikan kesehatan perusahaan keluarganya, ia harus menjual beberapa anak perusahaannya seperti PT BCA, PT Indosemen Tunggal Perkasa, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Sekarang di bawah naungan Salim Group, kekayaan Antoni Salim berasal dari perusahaan mie instan yang dinobatkan sebagai salah satu perusahaan mie instan terbesar di dunia dan juga perusahaan tepung terigu. Perusahaan ini tak lain dan tak bukan adalah PT Indofood Sukses, Makmur Tbk, dan PT Bogasari Flour Mills. 9 naga berikutnya adalah Tahir, pendiri Mayapada. Dato Sri Tahir atau lebih dikenal dengan nama Tahir merupakan pendiri dari grup Mayapada. Ia menjadi orang terkaya Indonesia di urutan keempat versi majalah Forbes. Ia juga menjadi menantu dari Mukhtar Riyadi yang memiliki Lipo Group. Jumlah kekayaannya ditaksir sebesar 4,1 miliar US dollar. Salah satu kisah yang cukup mengejutkan tentang Tahir ini adalah sang mertua yakni Mukhtar Riyadi menawarkan salah satu bisnisnya yakni perusahaan garmen untuk dikelola oleh Tahir saat Tahir terlilit hutang sebesar lebih dari 10 juta US dollar. Tahir juga bukan berasal dari keluarga yang kaya seperti saat ini. Ayahnya adalah seorang juragan beca saat ia masih kecil dulu. Fakta lainnya adalah Tahir menjadi satu-satunya orang di Indonesia yang menandatangani Giving Pledge, sebuah kampanye yang menyatakan bahwa seseorang bersedia untuk menyumbang sebesar 50% hartanya untuk dikembalikan kepada masyarakat. Sungguh luar biasa Tahir. Ya, dan nggak terpalu. Lanjut. Oke, yang berikutnya yang keempat, yakni James Riyadi, pemilik Lipo Group yang sempat disinggung tadi. James Riyadi adalah anak sulung dari pemilik Lipo Group, Mukhtar Riyadi. James Riyadi menjadi penerus usaha milik sang ayah. Untuk melatih kemandiriannya, James Riyadi sejak kecil dikirim ke Makau dan bersekolah di sana selama 4 tahun. Lalu, ia pindah ke Australia untuk melanjutkan pendidikan ke University of Melbourne. Selanjutnya, sang ayah mengirim James Riyadi ke Amerika untuk terjun ke dunia perbankan pada tahun 1977. Disinilah awal mula James Riyadi memiliki jaringan dengan sejumlah orang penting di Amerika. Berkat pertemanan dengan Stephen Ing, mengantarkannya berkenalan dengan Bill Clinton yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur Arkansas. Istri dari Bill Clinton yakni Hillary Clinton menjadi pengacara dari bank yang James Riyadi pimpin, sehingga membuat hubungan mereka semakin erat. Memasuki tahun 1992, Bill Clinton mencalonkan diri sebagai presiden. Hal ini membuat James Riyadi rela menggelontorkan sejumlah dana untuk kampanye kemenangan Bill Clinton. Untuk itu, James pun diuntungkan saat Bill Clinton terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. James mendapat banyak akses kemudahan untuk mengembangkan bisnisnya di sana. Yang kelima, Tommy Winata. Tommy Winata dikenal sebagai pendiri dari Arta Graha Group atau Arta Graha Network, sebuah perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan yang lain, bahkan hingga cucu perusahaan. Kisah dari Tommy Winata pun cukup inspiratif.
Ia berasal dari keluarga yang biasa saja dan menghabiskan banyak waktunya saat anak-anak di Gang Mangga, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebagian besar orang merantau mengadu nasib ke Jakarta. Berbeda dengan Tommy, ia justru merantau ke Kalimantan, tepatnya dari Jakarta hingga ke Pulau Kalimantan. Hanya dengan bermodalkan 3 pasang baju serta uang 30.000, ia pun mengadu nasib di pulau terbesar di Indonesia itu. Bahkan diketahui ia pernah mengalami kebangkrutan sebanyak 5 kali. Akan tetapi ia tidak mudah menyerah begitu saja. Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa bangkit kembali. Hingga saat ini ia pun berhasil membangun kerajaan bisnis yang cukup berpengaruh di Indonesia. Dan juga menjadi salah satu 9 naga di Indonesia. Luar biasa. Keenam, Rusdi Kirana, pemilik dari Lion Air Group. Rusdi Kirana merupakan pendiri maskapai Lion Air, salah satu perusahaan maskapai terbesar di Indonesia. Ia bukan lahir dari keluarga yang kaya, namun sejak kecil ia telah dikenalkan dengan dunia usaha. Ada kisah unik yang pernah dialaminya, di mana pada suatu ketika, brand sepatu Puma merupakan merek yang sangat digandrungi dan ia pernah ditolak cintanya lantaran tidak memiliki sepatu Puma tersebut di masa itu ya. Sejak kejadian itu, ia memotivasi diri untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Hingga berbagai macam pekerjaan yang pernah dicobanya. Bersama sang kakak, Kusnan Kirana, mereka pun membangun sebuah usaha biro perjalanan yang bernama Lion Tour. Seiring berjalannya waktu, bisnis yang dijalaninya pun semakin berkembang pesat. Hingga mereka berdua bermodalkan nekat membuat maskapai penerbangan dengan menggunakan uang dari tabungan serta bantuan dari keluarga saat itu. Lalu Rusdi pun membeli pesawat bekas dan segala sesuatunya ia yang mengurusnya. Hingga urusan desain baju pramugari pun ia yang melakukannya seorang diri. Namun rupanya keberuntungan belum berpihak kepadanya. Perusahaannya pun ditolak oleh Kementerian Perhubungan lantaran ia tidak memiliki pengalaman sama sekali di dunia aviasi. Ia tidak mudah putus semangat dan terus berusaha sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya, penerbangan pertama pun dijalankan dengan rute Jakarta-Pontianak. Harga tiketnya yang murah dan terjangkau membuat bisnisnya menjadi laris manis. Hingga saat ini, perusahaan telah mengoperasikan sejumlah maskapai seperti Batik Air, Wings Air, Thai Lion Air yang beroperasi di Thailand, dan Malindo Air yang beroperasi di Malaysia. Diperkirakan jumlah kekayaannya hingga 2019 ditaksir sebesar 12,2 triliun rupiah. Nah, luar biasa kan lo, ditolak cewek karena miskin, jadi termotivasi jadi sukses. Apa kita harus tolak cewek dulu? Aku udah pernah gak sukses juga. Habis tolak cewek, sukses, terus kita buat penerbangan? Enggak secepat itu. Harus ada tahap-tahap lain yang harus kita lewati. Jadi tolak cewek dulu nggak? Udah pernah nggak sukses juga sih. Tolak lagi lah. Yang ketujuh ada Sofyan Wanandi. Anggota 9 naga yang selanjutnya adalah seorang pengusaha yang menjadi pemimpin Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo hingga tahun 2014. Ia adalah seorang pemilik dari Gamala Group. Tidak ada banyak kisah yang ditampilkan tentang dirinya. Akan tetapi, ia adalah seorang mantan aktivis angkatan 1966 yang kemudian menjadi anggota DPR paling muda saat itu bersama dengan 10 orang mahasiswa lainnya. Hingga tahun 2019, kekayaan Sofyan Wanandi ini ditaksir mencapai 635 juta US dollar. Lanjut ke 8, Edward Suryajaya, pemilik PT Astra International Tbk. Mungkin banyak yang asing dengan nama penguasa ekonomi Indonesia yang satu ini ya kan. Edward Suryajaya adalah putra sulung dari William Suryajaya, sang pendiri PT Astra International Tbk. Kisah uniknya berawal dari Edward yang saat itu tidak beruntung mengelola Bank Suma hingga mengalami likuidasi. Banyak juga yang menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu cara untuk menggeser William Suryajaya sehingga beberapa pengusaha lainnya bisa membeli saham PT Astra International Tbk saat itu. Namun William tidak mudah menyerah. Bersama saudaranya, ia mampu bangkit kembali dari keterpurukan hingga berhasil mengembangkan sayap bisnisnya ke berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan. Meski begitu, Edward Suryajaya tetap saja tidak dapat mewarisi perusahaan yang didirikan oleh ayahnya. Ia pun menjabat sebagai Direktur Ortus Holding Ltd karena ia adalah investor utama konsorsium proyek monorail Jakarta. Terus yang ke-9 atau 9 naga yang terakhir adalah Jacob Sutoyo. Namanya memang kalah populer dari kelapa naga yang lainnya. Namun kiprahnya tidak perlu diragukan lagi karena ia banyak menjabat di posisi yang sangat penting, mulai dari presiden direktur, presiden komisaris hingga komisaris di sejumlah perusahaan yang berada di bawah naungan Gesit Group. PT Gesit Group merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam pembangunan Hotel Elite GS. Dan presiden direkturnya dijabat oleh Jacob Sutoyo ini. Jacob adalah seorang lulusan dari Concordia University
Montreal, Kanada, dan mengambil jurusan perdagangan pada tahun 1978. Setelah lulus, ia pun melanjutkan program studi S2 di McGill University, Kanada, jurusan administrasi. Awal karirnya menjabat sebagai komisaris di PT Alaska pada tahun 1980. Ia juga pernah memegang jabatan penting lainnya seperti Dewan Pengawas Center of Strategic and International Studies atau SCIS. Nah, itulah dia 9 naga penguasa ekonomi Indonesia. Meski beberapa di antaranya tidak termasuk sebagai jajaran orang terkaya, akan tetapi kiprahnya sangat berpengaruh di bidang perekonomian negara ini. Banyak hal inspiratif yang bisa diambil dari kisah 9 naga ini. Mereka juga bisa jadi hebat seperti sekarang ini, itu nggak mudah. Banyak proses dilalui bahkan sampai jatuh bangun ya kan, udah pastilah. Dan untuk julukan 9 naga ini nggak tahu detail jelasnya kayak mana. Apa emang ini sebuah organisasi atau kelompok gitu, atau cuma sekedar julukan yang emang diberikan sama masyarakat untuk mereka gitu. Yang pasti kesembilan orang ini adalah orang yang sangat berpengaruh di Indonesia, terutama di bidang ekonomi, bisnis, politik, dan sejenisnya. Yang penting ambil kisah inspiratif dan positif dari mereka aja. Yaudahlah ya, sampai sini aja pembahasan kami mengenai 9 naga penguasa ekonomi di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio, Saya Fando. kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.